Oke, halo teman-teman YouTube. Mungkin ini pertama kali muka gue muncul di YouTube sendiri. Jadi kali ini gue bakal menjawab pertanyaan yang awalnya ada di IG karena ternyata pertanyaannya lumayan banyak mengenai kamera yang baru gue beli, itu Canon 6D Mark II ya. Jadi gue beli ini sekitar 2 hari yang lalu. Kemarin sempat gue pakai coba foto-foto di Sentul. Ya, gue coba iseng bikin question, ada orang yang penasaran atau gimana gue menggunakan 6D Mark II ini, dan ternyata questionnya lumayan banyak ya. Jadi daripada mungkin di IG, jadi pikir gue ya udahlah gue coba bikin video aja di YouTube sekalian nyobain bikin video pakai handphone. Jadi ini rencananya dari handphone langsung gue upload. Oke, langsung aja. Jadi ya, ini 6D Mark II-nya yang gue beli 2 hari yang lalu. Kenapa gue beli ini? Karena ada temen yang nawarin kemarin, barangnya bagus banget, bersih. Terus dari gue cek fisiknya juga waktu beli ini kayak bener-bener kayak baru. Gimana ya, mulus, nggak ada baret sama sekali, hampir nggak ada sama sekali ya, adalah 1-2 penggunaan. Jadi bisa dibilang ini gue kayak beli kamera baru kali ya. Jadi beli kamera baru harga second lah. Itu sebenarnya itu yang selalu gue cari. Jadi gue hampir nggak pernah beli baru, gue selalu beli second, karena yang baru mahal. Oke, langsung 6D Mark II. Jadi kalau boleh gue bacain dulu key feature-nya ya dari 6D Mark II. Jadi 6D Mark II itu launching 2017, DSLR full frame dari Canon. Sensor CMOS, bentar gue baca, gue nggak hafal soalnya. Resolusi 26 megapiksel, ISO dari 100 sampai 40.000, tapi bisa 50, bisa expandable sampai 50, 51.200 sampai 102.400. Kemarin kalau yang follow IG gue sempat nyoba bikin video tesnya itu video di ISO 12.800, itu menurut gue hasilnya decent ya, nggak terlalu noisy banget. Nah, tapi buat gue noise tuh nggak masalah. Oke, lanjut. Storage-nya pakai SD, jadi buat teman-teman yang pakai SD ini bisa langsung dipakai, nggak kayak Canon single digit yang lain kayak 1D, 5D, 7D yang ada slot CF-nya juga. Di sini slotnya SD doang. Itu menurut gue hal yang bagus karena gue penggemar pakai SD, karena so far SD nggak pernah mengecewakan gue. Harganya lebih murah juga, dan so far so good lah kalau buat motret. Kalau buat video jujur gue belum pernah nyoba. Terus ya sisanya ya fitur standar dari kamera, ya apalah fitur metering dan lain-lainnya kalian bisa lihat sendiri sebenarnya di Wikipedia. Gue pun sambil lihat Wikipedia sebenarnya. Nah, ini yang kemarin gue coba ya, yang agak membuat gue gak turn down banget sih, karena kondisi kayak gini jarang. Jadi shutter speed range-nya itu antara 1/4000 sampai 30 second. Bisa bulb juga tentunya. Nah, kemarin itu sempat sekali gue motret siang bolong mobil warna putih. Jadi dia mantul banget. Gue pakai lensa Canon 50 f1.4, gue pengen motret di 1.4, mentok. Tapi ya udahlah, itu sebenarnya bisa diakalin pakai filter dan lain-lain, atau cari tempat yang lebih atau nunggu cahayanya nggak seterang itu. Terus continuous shootingnya bisa 6,5 fps, tapi di 1/500 atau lebih cepat. Dan dia juga bisa 4,5 fps di live mode. Oh, ini gue baru sadar nih, 6,5 fps-nya baru ketika shutter speed-nya 1/500. Tapi kemarin sih gue pakai buat motret latihan di Sentul, so far so good ya. Maksudnya anything beyond 5 frame per second sih, kalau buat teman-teman yang hobis yang senang motret di sirkuit, menurut gue itu udah decent banget. Kecuali lo emang full time motret balap, ada klien penting yang lo nggak boleh lepas sama sekali, itulah nanti lo harus mungkin lo harus punya kamera yang FPS-nya tinggi banget. Terus apalagi ya key feature-nya, baterai LPE6N, which is ya
umumnya kamera Canon sekarang pakai baterai itu, jadi baterainya banyak, ada di mana-mana. Oh ini dia yang gue suka dari 6D, beratnya cuma 685 gram, exclude card sama battery. Jadi dulu gue pernah punya 6D yang pertama, gue suka itu kamera karena entengnya ke bawah sampai sini. Terus apalagi buat fitur videonya cuman bisa 1080p di 60 dan 50 fps. Yang kemarin gue coba itu 25 bisa 24 fps juga. Tapi buat teman-teman yang mungkin gue pengen syuting 4K, ya di sini nggak ada 4K-nya. Gue nggak tahu, kata orang-orang bisa dari 1080 jadi 4K, tapi gue sendiri nggak ngerti tekniknya karena gue tidak pernah membuat video secara profesional menggunakan DSLR. Terus ini yang gue suka, autofocusnya kencang karena itu udah sensor Canon yang ada dual pixel autofocusnya, jadi autofocus ketika live view-nya kencang, autofocus videonya pun jalan karena itu. Terus ini mungkin selling point-nya 6D di antara semua Canon single digit. Jadi layarnya bisa di flip screen. Buat beberapa orang ini penting, buat gue penting-penting enggak, tapi kalau ada bagus, kalau nggak ada juga nggak apa-apa buat gue. Tapi buat teman-teman mungkin yang pengen ngevlog, jadi kemarin gue juga lihat di gue bikin di IG story gue, mungkin lu jadi bisa ngevlog kayak gini, tinggal lu colok lensa wide aja gitu, jadi bisa lu pegang gini kali ya gitu. Nah kata beberapa orang itu nggak berat cup, nenteng 6D sama 1635, ya kalau lu nentengnya tangan lu lurus gini ya berat, tapi kemarin gue coba iseng-iseng segini sih nggak berat, tapi itu pakai 1635. Kalau lu pakai lensa yang wide aja, nggak ultra wide, mungkin nanti video lu muka semua. Ya, itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang udah ada di yang udah ditanyakan di IG. Yang pertama, is it a good upgrade from 7D Mark II? Menurut gua ini sama 6D Mark II sama 7D Mark II itu serve different purpose. Jadi menurut gua gua sekitar 3,5 tahun kali ya pakai 7D Mark II, itu benar-benar sports kamera aja sih. Jadi itu sangat reliable, sangat cepat buat ngambil yang gue biasa ambil, yaitu balapan. Tapi secara image quality ya so-so lah buat gue 7D Mark II. Nah kemarin gue senengnya pakai ini seharian, memang nggak sekencang 7D Mark II, tapi image quality-nya sih bagus banget. Kalau dibanding 7D Mark II menurut gue improvement yang luar biasa. Bahkan kemarin gue ngeliat dibanding 5D Mark III gue, JPEG ya, ini kita ngomong JPEG-nya lebih bagus jauh. Kenapa JPEG? Gue nggak nge-shoot RAW karena makan memori dan gue butuh hard disk banyak nanti, which is gue males. Dan processing JPEG lebih cepat. Ya, jadi kalau dibanding good upgrade dibanding 7D Mark II tergantung apa yang kalian kerjain. Kalau kalian kerjain lebih banyak di luar action, consider this for upgrade. Sangat boleh banget buat upgrade karena image quality-nya bagus banget. Tapi kalau lebih banyak motret sport, apalagi professional sport photographer, bertahan di 7D Mark II aja. Karena ya itu lebih memberikan kenyamanan hati karena lebih reliable dan bodinya juga bagusan 7D Mark II. Bukan berarti 6D Mark II ini jelek, tapi kalau secara quality body gue lebih suka 7D Mark II jauh banget. Terus ada lagi pertanyaan, sama seri 7D lebih bagus mana mas dari segi fitur sama hasil? Kalau dari fitur hasil ya fitur 11-12 benernya. Hasil image quality gue lebih suka ini, tapi kalau buat kerja gue lebih suka pakai 7D jauh. Terus harga berapa, fitur video gimana?
Harganya tadi gue sempet cek barunya itu sekitar 22 juta body only. Fitur video tadi gue udah sempet sebut di key feature-nya 1080p, 60, 50, 25, 24 fps. Jadi buat yang pengen 2K apa 4K nggak ada di sini. Tapi fitur videonya yang gue suka kemarin, karena gue adalah orang yang dulu gue pernah bikin video pakai DSLR dan gue malas banget pakai manual fokus karena gue juga tidak terlalu mahir pakai manual fokus. Jadi ada autofocus di video di sini, gue sangat menghargainya sekali. Terus pasaran sekarang berapa toko yang rekomend buat beli ini kamera? Pasaran secondnya kemarin gue sempet cek sekitar 17 sampai nggak tahu berapa yang jual secondnya jarang. Toko yang rekomend buat beli kamera ini, kalau kalian mau beli baru, selalu ada toko yang jual baru, kalian bisa browsing buat beli barunya. Kalau kalian mau beli second, cari OLX, Kaskus, apapun deh marketplace. Intinya kalau mau main second, kalian harus nyari sih gitu. Terus lanjut, apalagi nih? Apakah sangat worth it dengan harga segitu dan hasilnya? Ya, menurut gue ya, buat yang pengen ngambil gambar bagus ya worth it. Buat yang pengen dipakai buat kerjaan ya worth it. Tapi kalau menurut gue, kalau misalkan dipakai buat kerjaan, gimana ya, kalau kerjaannya lingkungannya agak-agak kasar ya, dalam arti kalian masih sangat mungkin ketemu hujan, ketemu debu, ketemu apalagi lembab, panas, dingin, ya kondisi-kondisi yang lumayan ekstrim, gue nggak begitu rekomen ini. Gue rekomen tadi 7D Mark II karena body quality-nya lebih bagus. Tapi kalau kalian lebih banyak kerjaannya di studio atau wedding yang tempatnya kurang lebih jauh lebih nyaman dibanding yang biasa gue kerjain, ini sangat recommended. Image quality-nya menurut gue bagus. Dan itu gue baru pakai JPEG ya, maksudnya kalau ngobrol sama teman-teman yang ngerjain wedding dan studio dan lain-lain, biasanya tentu mereka pakai RAW, dan gue belum explore RAW-nya kamera ini sama sekali, jadi ya harusnya jauh lebih bagus ya. Gitu. Apalagi kelemahannya apa? Oke, kelemahan ini subjektif ya. Yang pertama ini subjektif, gue nggak suka buttonnya. Jadi turn down gue di 6D Mark II yang pertama ini adalah dia tidak ada joysticknya. Dan kemarin gue benar-benar belinya malam, paginya gue coba disentul, gue belum menemukan gimana caranya gue mindahin autofocus hanya dengan mencet tombol yang ini. Karena dulu gue punya 60D, gue langsung bisa pindah ke sini. Kemarin gue coba kutak-atik menunya, gue nggak tahu itu ada di mana. Gue belum nyari juga, malamnya gue mau explore lagi, gue udah capek banget. Paginya disentul, tentu gue udah pengen motret, ya nggak bisa. Akhirnya kenapa gue nggak suka, karena untuk mindahin autofocusnya gue mesti mencet tombol ini dulu yang di atas, baru gue pencet ini, which is itu harus 2 kali mencet, dan buat gue itu sangat tidak nyaman. Terus kelemahan lainnya yang udah gue rasain sendiri, ini kalau 6D lama ya, gue nggak tahu 6D Mark II gimana. Itu bodinya berasa kurang solid dulu di 6D lama ya. Maksudnya 6D Mark II ini mungkin karena yang barang yang gue dapat ini bagus banget, jadi masih terlihat bagus, baru, semuanya masih berasa solid. Tapi satu kemarin ketika gue nembak continuous yang high speed yang 6,5 fps, yang kalau di atas 1/500 itu mungkin, kalau di bawah 1/500 jadinya cuman 5 kali ya, 5 apa 5,5 gitu. Itu yang gue rasain vibrate kameranya. Vibrate dalam arti ada sedikit getaran dari bodinya yang berasa di tangan. Nggak signifikan, tapi gue selama ini gue pakai 5D Mark III sama 7D Mark II itu mau continuous gila-gilaan juga itu tidak ada getaran sama sekali ya. Buat gue sih masalah, nggak tahu kalau buat kalian gitu loh. Karena gue sangat sering menggunakan high speed continuous, gue pengen high speed continuous yang nyaman sebenarnya.
Di sini sebenarnya masih bearable tapi nggak enak aja bikin pikiran. Lanjut ya. 6D Mark II ada high speed continuous shooting, ya ada, tapi itu tadi 6,5 fps. Kalau shutter speednya mungkin 1/500, 1/640, 1/800 dan lain-lain. Di bawah itu feeling gua kemarin mungkin cuma 5 lah, tapi ya 5 udah lumayan sih gitu. Lanjut, buat panning continuous shootnya dapat ya itu masih 6,5 fps. Apa yang lu rasain setelah nyoba pakai 6D Mark II dibanding kamera yang lain? Favorit gue pakai 6D Mark II itu enteng banget. Seri 6D itu selalu lebih enteng menurut gue dibanding yang lain. Jujur gue nggak pernah ngecek beratnya 5D Mark III itu berapa, 7D Mark II itu berapa, tapi begitu kamera ini kemarin gue pakai, yang langsung terasa pertama di tangan gue dengan menggunakan lensa yang sama, ini jauh lebih enteng, di tenteng seharian gak bikin sakit pundak. Jadi buat di bawah seharian enak. Terus enak mana sama 5D Mark IV? Menurut gue ya jelas 5D Mark IV jauh lebih enak karena serinya jelas di atas. Gue pernah nyobain 5D Mark IV, bodinya solid banget. Bukan berarti ini gak solid, tapi 5D Mark IV itu solid banget. Jadi feel-nya berasa lebih asik, bukan lebih asik apa ya, lebih meyakinkan aja. Maksudnya gue bawa 5D Mark IV, mau gue bawa ke tempat yang sekeras apapun gue nggak khawatir. Gue kalau bawa ini dari yang gue coba kemarin seharian mungkin gue akan masih mikir. Itu pertama. Jadi itu kalau dibandingin sama 5D Mark IV, 6D Mark II ini kalau nggak salah 5D Mark IV continuous speednya lebih tinggi. Jadi kalau buat kerja, dan maksudnya ada dua kamera itu 6D Mark II sama 5D Mark IV. Nih Cup, silakan pilih lo mau pakai mana buat kerja hari ini. Tentu gue akan pilih 5D Mark IV. Image quality dulu gue nyoba cuma sebentar doang 5D Mark IV, gue agak lupa, tapi kalau kita bandingin JPEG-nya sebenarnya sama-sama bagus. Kalau nggak salah mereka 5D Mark IV keluar duluan, tapi tetap aja sensor baru, lebih bagus. Apalagi ya 5D Mark IV itu, menurut gua ini yang nggak ada di 5D Mark IV tadi, flip screen. Kalau kalian butuh flip screen ya beli ini aja. Kalau kalian butuh enteng beli ini aja. Tapi kalau kalian nggak butuh flip screen sama kamera berat nggak masalah dan ada budgetnya, tentunya 5D Mark IV tentu pilihan yang lebih baik. Tapi ya gitu, 5D Mark IV mahal banget. Terus ini terakhir ya, karena sisanya questionnya kurang lebih sama. Kalau gue jawab satu-satu nanti nggak tahu nih video lama banget kayak. Ini yang penting aja tentang 6D Mark II-nya. Ini yang terakhir, kelebihan dibanding 6D yang lama apa? Oke. Kelebihannya menurut gue satu, karena dia lebih baru, image quality-nya lebih bagus. Frame rate-nya lebih tinggi. Kalau nggak salah 6D Mark I itu cuma 3, ini bisa 6,5 walaupun ya tadi masalahnya itu. Terus flip screen apalagi ya? Autofocus di video. Body juga kayaknya jauh lebih bagus daripada 6D Mark I ya. Karena 6D Mark I itu dulu gue belinya second juga sih, tapi gue beli bodinya masih bagus. Gue pakai 9 bulan udah amburadul sih banget. Terus apalagi ya, button placementnya juga kayaknya sama, tapi kelebihan lainnya ya itu sih tadi yang gue sebut. Siapa aja tuh tadi, di rewind aja. Tapi so far ya itu body quality. Apalagi tadi mau dibahas, kayaknya weather sealingnya juga lebih bagus sih kayaknya ya. Nggak tahu sih, ini belum pernah gue coba hujan-hujanin. Dulu 6D gue yang lama tuh pernah kena hujan sekali ya, tipis-tipis 60D sih. Maksudnya dia kena hujan nggak masalah, tapi kalau kena hujan lama ya mati gitu ya. Walaupun selama ini pengalaman gue kalau lagi kerja kamera kena hujan mati
tungguin bentar ntar hidup lagi sih. Maksudnya nggak pernah rusak yang sampai mati nggak bisa sama sekali gitu, nggak sih, nggak pernah. Ya kurang lebih gitu sih. Dari yang pertanyaan yang di IG, kalau kesimpulan dari 2 hari gue punya ini sih, gue happy punya ini. Enak, enteng, reliable, ya nggak tahu. Oh iya ini mungkin tadi lupa gue mention, ini ada wifi-nya, jadi kemarin gue sempat beberapa kali nyoba, tinggal pindah ke handphone. Ya buat beberapa orang itu penting, buat gue nggak begitu penting. Terus apa lagi ya? Oh tadi ini kelebihan 6D Mark II. 6D Mark II cuma keluar satu yang wifi aja, karena 6D itu ada yang wifi ada yang non wifi. Jadi di sini satu tipe aja. Sisanya nggak tahu sih, baru 2 hari make kan, jadi ya gitu. Tapi so far gue happy sih, maksudnya terlepas dari gue harus, mungkin gue belum nemu ya yang tadi perkara mindahin titik fokusnya ya, tapi turn down gue di situ. Itu nggak enak, itu nggak nyaman, itu nyebelin. Sisanya ya so far so good lah, ya single digit pasti enak. Kalau nggak enak ya nggak mungkin laku sih. Ya mungkin segitu aja kali ya. Thanks yang udah nonton ya. Oh sama satu lagi, tadi ada yang nanya, ini yang penting, dijual apa enggak mas? Kalau ada yang mau nawar silakan. Gue pengen jual, tapi bukan karena kamera ini jelek, bukan karena kamera ini rusak atau gimana. Gue pengen beli yang lain, gue pengen nyoba yang lain gitu loh. Jadi kalau ada yang mau nawar silakan. Oke, thank you yang udah nonton. See you next video.